Jadi untuk kategori training di PT IWIP itu masih buka. Kalian langsung ke loket saja, kasih tahu ke petugas di situ, saya mau melamar sebagai operator. Baik itu skill, training, silakan menuju ke loket pendaftaran. Dan untuk kategori yang dibuka itu ada welder, ada DT, ada EXA. Itu dibuka di PT IWIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, saya selalu berharap kalian ini selalu sehat, diberikan banyak rezeki dan juga rahmat kesehatan serta kesempatan agar memiliki kesempatan melamar pekerjaan di PT IWIP. So pastinya di setiap video saya itu ada pertanyaan yang harus saya jawab dan juga ada informasi terupdate dari loket di Gate 2 di PT IWIP. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan informasi terupdate tentang lowongan pekerjaan di PT IWIP, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya agar saya lebih semangat lagi setiap hari membagikan informasi untuk kalian semua. Setelah saya membahas video kemarin itu tentang training EXA dan juga loader yang sudah tutup, banyak juga yang bertanya dan banyak juga yang mengeluh akan hal itu. Kalau untuk pertanyaannya saya sudah jawab kemarin. Penyebab dan lain-lain sebagainya itu sudah ada di video saya. Nanti kalian perlu cek lagi. Sekarang saya akan bahas untuk training yang lain, tapi saya santai dulu satu supaya saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk koni semua. Terkait pertanyaan itu, di sini saya mau meluruskan sedikit dulu. Jangan sampai ada yang salah mengerti dan lain-lain sebagainya. Karena biasanya rata-rata itu kalau di Facebook itu yang baca judul saja langsung komentar buruk terhadap saya. Lantas semalam yang bertanya kepada saya, Pak, kalau EXA loader sudah ditutup, itu ada training lain lagi. Kalian kan bisa lihat sendiri itu. Untuk program training tanpa SIM ditutup untuk sementara atau ditahan untuk sementara. Berarti hanya kategori itu yang ditahan. Kategori lain tidak ditahan. Jadi kalau memang kalian itu punya SIM B2 umum, kalian bisa mendaftar sebagai training. Begitu. Apalagi kalau yang KTP Maluku Utara ini sangat diprioritaskan. SIM A juga boleh. Itu untuk ambil kategori DT 10 bola. Jadi yang semalam bertanya, Pak, saya itu sudah pindah domisili di Maluku Utara, ada SIM B2 umum, hanya menunggu SKCK saja yang belum terbit. Tapi setelah saya dengar informasi, itu bagaimana, Pak? Jadi saya katakan sama dia, kalau kalian yang sudah ada SIM B2 umum, hanya tinggal menunggu SKCK saja, silahkan. Setelah selesai pembuatan SKCK kalian, langsung menuju ke loket di Gate 2 di site Tanjung Uli. Jadi itu training yang ada SIM, itu tidak ditutup. Yang ditutup hanyalah training tadi yang saya katakan, program dari PT IWIP yang membantu masyarakat Maluku Utara yang tidak memiliki SIM B2 umum itu bisa mengikuti EXA dan juga loader. Dan nanti ke depan PT IWIP pasti akan membuatkan SIO untuk dua kategori tersebut dengan catatan ada nota kesepakatan antara kalian dengan PT IWIP yang sudah saya bahas kemarin. Kalau kalian mau, PT IWIP mengurus SIO kalian supaya kalian itu ke depan ada modal lagi walaupun sudah tidak bekerja di PT IWIP. Karena selama ini orang Maluku Utara tahu mau training di PT IWIP wajib menggunakan SIM B2 umum. Hadirnya program tersebut kiranya dapat membantu masyarakat Maluku Utara. Tetapi baru beberapa hari saja dibuka, itu sudah full untuk peserta yang mendaftar di loket di Gate 2. Makanya diadakan tutup sementara untuk kategori tadi. Jadi kalau yang bertanya training sudah tutup, itu saya katakan salah. Training dibuka. Tapi untuk kategori 2 tadi, EXA dan loader yang tanpa SIM, itu sementara ditahan. Dan untuk informasi kapan bukanya, saya pun tidak tahu. Jadi kalau mereka yang sudah training selesai, otomatis nanti kalian akan dipanggil lagi atau dibuka lagi untuk calon-calon yang mau mendaftar
operator training tadi. Dan setelah saya juga menjelaskan kepada dia, dia juga bertanya, berarti saat ini ada berapa kategori Pak yang dibuka? Kasihan. Jadi untuk kategori training di PT IWIP itu masih buka. Jadi silakan saja kalau kalian yang memiliki SIM B2 umum itu bisa mendaftar langsung ke loket saja. Untuk mendaftar sebagai operator skill dan juga training yang sudah saya katakan kemarin juga, tidak perlu lagi mampir di depan gate 2 untuk ambil nomor antrian. Kalian langsung ke loket saja, kasih tahu ke petugas di situ, saya mau melamar sebagai operator. Baik itu skill, training, silakan menuju ke loket pendaftaran. Dan untuk kategori yang dibuka itu ada welder, ada DT, ada EXA. Itu dibuka di PT IWIP. Jadi silakan saja kalau kalian yang memenuhi persyaratan tersebut. Yang tanya kepada saya semalam juga, Pak, ini kan KTP saya sudah Maluku Utara, saya mau melamar sebagai operator training, tapi saat ini kan saya tidak memiliki SIM, operatornya sudah tutup, apakah saya harus menunggu atau masuk saja di general worker atau bagian umum? Jadi saya kasih dua pilihan untuk kalian simak baik-baik. Yang pertama itu, kalau kalian mau menunggu, silahkan menunggu untuk program tersebut. Tetapi untuk jangka waktunya saya tidak bisa mengatakan kapan dibuka lagi. Tetapi kalau untuk GW atau bagian umum ini, silahkan, itu dibuka setiap hari. Jadi kalau mau masuk GW, silahkan terbuka. Yang mau menunggu, silahkan terbuka. Jadi di samping itu saya jelaskan sedikit dulu kalau yang mau masuk bagian umum nih atau GW. Bagian GW itu Pak harus siap ditempatkan di mana saja. Yang namanya pekerjaan umum kita harus terima. Tetapi kalau untuk operator kita sudah tahu jelas pekerjaan kita setiap hari ini sebagai operator. Jadi semua saya kembalikan kepada Anda saja yang bertanya tadi malam. Apakah kita harus masuk saja ke GW? Itu dari Anda. Ada kemarin juga ini, ya mungkin menurut saya itu agak lucu juga. Kemungkinan ini adik-adik kita yang baru saja lulus sekolah. Dia itu ke loket, dia mendaftar, dia pilih welder. Setelah itu dia bertanya kepada saya, Pak, kemarin itu saya sudah mendaftar sebagai training welder, diterima. Kira-kira itu bagian apa? Oke, saya jelaskan di sini. Kalau kalian yang mau training welder, itu bagian pengelasan. Kalau kalian yang sudah terlanjur memilih welder, ya tetap harus ke welder. Dan di 7 bulan lalu itu saya sempat membahas kemungkinan kalian ini adalah subscriber baru saya dan belum sempat simak video tersebut, makanya kalian itu ketinggalan informasi. Untuk grup WhatsApp itu saya katakan kalian bisa bergabung di situ. Tetapi kalau untuk mau chat pribadi bertanya kepada saya tentang informasi selanjutnya, informasi penyusunan berkas, itu mohon maaf saja, saya hanya melayani di nomor WhatsApp pribadi saya. Kalian itu pilih tombol bergabung itu. Nah, di situ kalian akan bisa terhubung dengan saya langsung ke WhatsApp. Jadi ada yang bertanya, Pak, itu kok langganan? Mereka ketawa. Saya kasih tahu, biaya langganan untuk kalian yang sudah bergabung, tenang. Saya tidak akan ambil. Itu mungkin di tanggal 23, 24, atau 25 itu nanti saya akan menyerahkan ke panitia pembangunan masjid. Selain dapat informasi, kalian itu dapat amal. Jadi tidak perlu khawatir kalau kalian yang sudah bergabung di channel YouTube saya. Saya rasa informasi ini cukup sampai di sini dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti torang baku dapat lagi di saya video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye bye.